Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang reaktor kimia. Baiklah, presentasi ini akan menguraikan berbagai jenis reaktor kimia yang umum digunakan dalam mata kuliah teknik reaksi kimia. Berdasarkan buku-buku resmi di bidang ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip dasar, desain, serta aplikasi industri dari reaktor-reaktor ini. Baiklah, yang pertama ada jenis reaktor kimia, bentuk dan pengoperasiannya. Yang pertama, reaktor batch atau tangki berpengaduk. Reaktor yang dioperasikan secara discontinue, di mana semua reaktan dimasukkan di awal reaksi kemudian produk dilurkan, sangat fleksibel untuk produksi skala kecil. Yang kedua, reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB atau CSTR. Itu fungsinya, reaktan dimasukkan dan produk dilurkan secara terus-menerus. Pencampuran sempurna diasumsikan terjadi, menghasilkan komposisi seragam. Yang ketiga, reaktor alir, di mana reaktan mengalir melalui pipa dan reaksi berlangsung sepanjang aliran. Tidak ada percampuran longitudinal sehingga konsentrasi bervariasi sepanjang reaktor. Dapat dilihat yang pertama yaitu reaktor batch, di mana ada bagi-bagiannya, ada motor, feed, cooling jacket, baffle, agitator, dan mixer produk. Reaktor batch atau tangki berpengaduk. Reaktor batch adalah reaktor tertutup yang digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam satu siklus waktu tanpa adanya aliran masuk dan keluar selama reaksi berlangsung. Reaktor batch bekerja dengan cara semua bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor pada awal proses. Kemudian reaktor ditutup rapat sehingga tidak terjadi aliran masuk ataupun keluar selama reaksi berlangsung. Karena reaktor ini dapat digunakan untuk berbagai jenis reaksi dan formulasi tanpa perlu perubahan besar pada peralatan. Berikut adalah bagi-bagian reaktor unggun terfluida. Yang pertama ada gas masuk, gas keluar, ada gas bubble, padatan, distributor, solid particle, dan padatan. Reaktor unggun terfluidasi. Reaktor unggun terfluidasi adalah jenis reaktor kimia yang menggunakan partikel padat, umumnya beberapa katalis yang dilihat melayang atau terfluidasi oleh aliran fluida dari bagian bawah reaktor. Kelebihan reaktor unggun terfluidasi terletak pada efisiensi perpindahan panas dan massa yang tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Reaktor ini mampu menangani reaksi dengan suhu tinggi dan cocok untuk proses berskala besar. Selain itu, pengendalian untuk suhu relatif mudah karena panas dapat terdistribusi secara merata di seluruh reaktor. Reaktor aliran pipa atau plug flow reactor adalah reaktor kimia yang beroperasi secara kontinu dengan bentuk pipa memanjang, di mana reaktan dialirkan masuk dari satu ujung dan produk keluar dari ujung lainnya. Selama mengalir dalam pipa, reaktan mengalami reaksi secara bertahap sepanjang arah aliran tanpa adanya percampuran balik. Beberapa kelebihan dan kekurangan reaktor. Yang pertama, reaktor batch. Kelebihannya mudah dikontrol, fleksibel, cocok untuk produksi dalam produk skala kecil, reaksi kompleks, dan biaya awal rendah. Kelemahannya waktu non-produktif, kualitas produk bervariasi. Yang kedua, reaktor aliran tangki. Keunggulannya pengoperasian kontinu, kontrol suhu mudah, pencampuran baik, dan cocok untuk reaksi eksternik. Kelemahan konversi per volume rendah. Yang ketiga, reaktor alir pipa. Keunggulannya konversi per volume tinggi, efisien untuk reaksi laju cepat, biaya operasional rendah. Kelemahan kontrol suhu sulit. Yang pertama, aplikasi industri reaktor kimia. Pada reaktor batch digunakan dalam produksi farmasi, obat-obatan, atau pewarna khusus. Yang kemudian reaktor alir tangki berpengaduk digunakan pada industri polimerisasi atau pembuatan plastik, pengolahan limbah, bioreaktor untuk kultivasi mikroba, dan proses yang membutuhkan percampuran intensif dan kontrol suhu yang presisi. Yang ketiga, reaktor alir pipa. Dominan dalam industri petrokimia, produksi amonia, oksida etilen, dan reaksi fase gas yang lain memerlukan waktu tinggal pendek. Rumus rancangan dasar reaktor. Pada reaktor batch untuk reaksi A, produk dengan orde 1 yaitu T sama dengan 1/K ln CaO per Ca, di mana T adalah waktu reaksi, K adalah konstanta laju reaksi,
CaO adalah konsentrasi awal A, Ca adalah konsentrasi awal pada waktu T. Laju reaksi dan volume reaktor. Pada reaktor batch tidak ada volume yang secara langsung terkait dengan laju alir. Volume reaktor adalah tetap dan waktu reaksi yang diperlukan untuk mencapai konversi tertentu adalah fungsi dari laju reaksi. Dan laju reaktor alir tangki berpengaruh karena pencampuran sempurna konsentrasi reaktan dalam reaktor sama dengan konsentrasi pada aliran keluar. Kemudian pada reaktor aliran pipa, konsentrasi reaktan menurun secara bertahap sepanjang pipa. Ini berarti laju reaksi tertinggi yang terjadi di suatu pintu reaktor dan menurun seiring dengan berkurangnya konsentrasi reaktan.